Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini saya Ramadan Alhab NIM 204105010061. Di sini saya akan memenuhi tugas video tanggapan dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Langsung saja, di sini ada 9 poin. Langsung saja, poin yang pertama yaitu pengertian ekonomi 4 sektor atau yang lebih dikenal dengan ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara internasional sehingga terjadilah ekspor dan impor. Pada perekonomian terbuka terdiri atas 4 sektor, yakni perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, pemerintah, dan negara lain. Poin yang kedua tentang konsekuensi ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka pada suatu negara mempengaruhi 3 hal, yaitu A. Permintaan agregat, yakni permintaan keseluruhan. B. Jumlah uang yang beredar. Semakin sering terjadinya perdagangan internasional, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan semakin banyak. C. Sehubungan dengan hal itu, harga barang pun semakin meningkat karena banyaknya permintaan. Seterusnya, poin yang ketiga yaitu pengertian perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan dalam negeri. Contohnya, negara A tidak membutuhkan minyak bumi. Untuk keperluan negaranya, maka negara A harus melakukan impor atau pembelian minyak bumi dari negara lain. Beranjak ke poin yang keempat, yaitu manfaat perekonomian terbuka impor, yaitu ada 3. A. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. B. Memperoleh tenaga kerja modern. C. Memperoleh bahan baku. Poin yang kelima yaitu perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri kepada negara lain yang membutuhkannya. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Lanjut ke poin yang keenam. Di sini ada 3 manfaat dari perekonomian terbuka ekspor, antara lain A. Memperluas pasar, terutama pasar dari suatu barang yang diekspor. B. Menambah devisa suatu negara yang diperoleh dari keuntungan kegiatan ekspor tersebut. Dan yang C. Memperluas lapangan kerja. Hal ini terjadi karena luasnya pasar ekspor suatu barang tentunya akan membutuhkan tambahan pegawai sehingga akan membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pengangguran suatu negara. Memasuki poin yang ketujuh yaitu faktor penentu dari ekspor dan impor. Di sini ada 4. Yang pertama, permintaan akan barang. Yang kedua, mutu atau kualitas suatu bahan. Yang ketiga, bahan spesial. Dan yang keempat, teknologi. Yang pertama, permintaan akan barang. Apabila suatu negara membutuhkan suatu barang yang tidak diproduksi dalam negeri, maka negara tersebut mau tidak mau akan melakukan ekspor maupun impor barang dari negara lain. Yang kedua, mutu atau kualitas suatu bahan. Dalam melakukan ekspor maupun impor, sebelum melakukan pembelian terlebih dahulu,
suatu negara akan menganalisis barang yang akan mereka beli. Seperti Indonesia yang terkenal dengan kualitas komoditi kepala sawit terbaik di dunia, maka negara lain akan menjadikan Indonesia sebagai destinasi negara untuk mengimpor kelapa sawit. Dan yang ketiga, barang spesial. Apabila suatu negara memiliki suatu barang yang langka atau sangat unik, maka tidak menutup kemungkinan banyak sekali negara lain yang ingin melakukan pembelian. Dalam hal ini, banyak terjadi pada perdagangan barang seni atau kerajinan langka. Dan yang terakhir, teknologi. Teknologi merupakan suatu hal yang sangat diperlukan bagi masa depan karena berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia, sehingga semakin canggih produksi teknologi suatu negara, maka akan semakin dicari oleh negara lain. Seterusnya memasuki poin yang ke-8, yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Pada perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam negeri terdiri dari dua golongan, yaitu A. Barang yang memang sudah diproduksi dalam negeri dan mempengaruhi perdagangan nasional, dalam kurung Y. Yang B. Barang yang diimpor dari luar negeri, dan demikian penawaran agregat negara terdiri dari pendapatan nasional dan impor barang. Rumus keseimbangannya: AS dalam kurung agregat supply sama dengan Y pendapatan ditambah M dalam kurung impor. Yang kedua, pemasukan dan pengeluaran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan pemasukan dan pengeluaran, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai dalam keadaan dalam rumus I investasi ditambah G pemerintah ditambah X ekspor sama dengan S simpanan ditambah T pajak ditambah M impor. Dan yang materi ke-9 dan materi yang terakhir tentang perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah kejujuran, di mana kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Kepercayaan itu juga sangat penting dibutuhkan, dan ketulusan dari pelaku transaksi yang menjadi tolak ukur dalam melakukan perniagaan. Sejarah menyatakan bahwa Islam mengajukan perdagangan internasional, dibuktikan dengan Rasulullah SAW yang berdagang dari Mekah ke Syria, Yaman, dan daerah lainnya, di mana di sana kita mengambil contoh bahwa Rasulullah berdagang dengan menerapkan kejujuran dan kepercayaan. Maka perdagangan itu akan sukses nantinya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, ekonomi terbuka adalah kegiatan ekonomi suatu negara yang mempengaruhi besar dalam perdagangan antar negara, internasional, atau ekspor impor. Perekonomian terbuka terdiri atas 4 sektor, yakni perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan negara lain. Kegiatan ekspor impor yang dilakukan negara berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan nasional. Selain itu, perdagangan lintas negara suatu negara juga akan semakin berperan penting dalam terjalinnya hubungan baik antar negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.